Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Benar Master, mereka telah membuat kekacauan di sekte, bahkan mereka telah membuat beberapa murid kita mati, ucap tetua lainnya kepada Lin Tian. Lalu, semua orang di aula itu mulai heboh dengan perdebatan mengenai hukuman para pemberontak itu. Ada yang ingin mereka semua dihukum mati, lalu ada yang ingin menghancurkan kultivasi mereka dan mengusir mereka dari sekte. Meski di aula itu hanya ada 20 tetua saja, karena memang hanya inilah yang tersisa dan setia kepada sekte langit sebelumnya. Dulunya, di aula ini ada lebih dari 50 tetua penting. Tetapi karena terjadinya pemberontakan, maka hanya sedikit tetua yang tersisa di sana sekarang. Dua leluhur yang melihat ke-20 tetua dan tetua agung yang masih berdebat, ini membuat mereka hanya bisa menghela nafas. Karena ini sudah jelas kesalahan mereka, jadi andai saja mereka bisa lebih tegas seperti Lin Tian, maka tidak mungkin hal seperti ini akan terjadi seperti sekarang. Pada akhirnya aula itu tetap kacau dalam beberapa jam kemudian, dan waktu pun sudah memasuki tengah malam. Sedangkan untuk Lin Tian, dia hanya diam sambil melihat apa yang terjadi di sana dengan wajah tenang. Bisa diam tidak, ucap Lin Tian sambil memandang semua tetua yang ada di sana. Seketika saja ketiga mereka mendengar Lin Tian berbicara, mereka langsung diam dan duduk kembali sambil memandang Lin Tian dengan wajah agak malu. Kalian terlalu terburu-buru untuk itu hari ini, dan rapat akan diundur besok. Kembalilah besok, dan coba pikirkan apa hukuman yang cocok untuk mereka, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Para tetua, Bing Sao, dan tetua agung, mereka saling memandang satu sama lain. Itu karena mereka tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja Lin Tian ingin mereka kembali besok, dan tidak memutuskan hukuman para pemberontak itu sekarang. Tapi pada akhirnya, mereka semua tidak ada yang berbicara. Mereka semua dengan hormat pergi dari sana setelah pamit kepada leluhur tua dan Lin Tian, dan kemudian di aula ini hanya tinggal Lin Tian beserta dua leluhur tua, yang hanya terdiam setelah semua orang pergi. Leluhur, ini bukanlah salah kalian. Karena menurutku, hal ini perlu terjadi untuk mengingatkan mereka dan generasi kita selanjutnya, itu agar tidak melakukan hal yang sama terulang lagi, ucap Lin Tian sambil melihat wajah dua leluhur yang agak pahit. Kamu benar, kami juga mengerti. Tetapi kamu sendiri kan sudah tahu, jika kami dulu bisa tegas, hal ini tidak akan terjadi, ucap Bing Tao dengan wajah sedih. Kalian salah, balas Lin Tian dengan agak membentak, dan membuat kedua leluhur itu kaget di saat memandang Lin Tian. Tetapi saat mereka memandang wajah pemuda itu, mereka hanya melihat senyum pemuda itu yang membuat dia semakin terlihat tampan. Itu karena, cepat atau lambat pasti akan terjadi hal seperti ini. Sebab itulah aku bilang kalian salah. Sebenarnya dimanapun itu, baik di sebuah kekaisaran, negara, sekte, ataupun kota besar maupun kota kecil, hal ini pasti akan terjadi. Akan tetapi, yang membedakannya hanyalah waktunya saja, ucap Lin Tian. Mendengar ucapan itu, dua leluhur ini masih bingung. Kenapa Lin Tian menjelaskan seperti itu? Bukankah jika mereka bisa lebih tegas, maka mereka dapat mencegah semua hal ini agar tidak terjadi? Nak, apa maksudmu mengatakan seperti itu? Kami sungguh tidak mengerti, ucap Bing King dengan wajah yang bingung. Lin Tian hanya tersenyum, lalu dia menjelaskan kenapa dia mengatakan hal seperti itu kepada mereka. Itu karena, dimanapun tempatnya, baik itu di negara, kekaisaran, dan sekte sekalipun, hal seperti ini pasti akan terjadi. Itu dikarenakan, hal inilah yang akan mengubah cara pandang semua orang di sana.
Meskipun kadang-kadang akan ada beberapa hal yang hancur dan dikuasai oleh musuh, tapi jika rakyat atau orang-orang di sana bertekad untuk membela tempat mereka, hal seperti pemberontakan ataupun penjajahan mungkin bisa diatasi dengan baik. Karena terkadang manusia itu harus merasakan penderitaan, barulah mereka bisa bersatu untuk bekerja sama. Dan kadang-kadang juga, hal itulah yang membuat mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Terkadang orang yang hidupnya selalu senang, mereka harus bisa merasakan hidup susah. Setelah merasakan itu, barulah mereka bisa memiliki pikiran yang sama dengan orang yang hidupnya susah dari mereka. Seperti itulah sifat manusia maupun kultivator. Mereka memang sombong, tapi kadang-kadang ada waktu bagi mereka untuk bersatu dalam satu pikiran, itu untuk mengatasi beberapa hal besar bersama-sama. Jadi, apa yang terjadi di Sekte Langit bukanlah salah leluhur. Walaupun hal ini mungkin telah melemahkan sekte, tapi Lin Tian yakin dengan terjadinya pemberontakan seperti ini, maka hati para murid serta tetua lainnya akan menjadi lebih tegas, dan juga cara pikir mereka akan berubah menjadi lebih baik untuk masa depan sekte. Dan terlihat dari pertemuan tadi, meskipun cara berpikir mereka berbeda, tapi kadang hasilnya akan tetap sama. Itu hanya cara mereka menyampaikan dan cara melakukannya saja yang berbeda. Kamu benar nak. Kadang-kadang memang kita harus merasakan penderitaan dulu, barulah kita bisa mengubah pandangan kita terhadap hal lainnya. Karena mungkin saja, hal itulah yang akan mendorong kita untuk maju lebih baik, ucap Bing Tao yang tercerahkan oleh ucapan Lin Tian. Saudara benar, aku juga berpikir hal yang sama. Sepertinya setelah semua masalah terselesaikan, aku akan hidup menjadi manusia biasa untuk sementara waktu, ucap Bing King sambil tersenyum. Itu sudah jelas, saat ini hatinya merasa lebih tenang dari sebelumnya, setelah dia mendengar apa yang telah jelaskan oleh Lin Tian. Dan dia juga bisa merasakan, kalau dia juga bisa menembus sesuatu setelah mengalami hidup seperti manusia biasa. Lin Tian yang melihat wajah dua leluhur yang terlihat lebih tenang, dan juga lebih cerah dari sebelumnya, dia mengangguk dengan puas. Karena dia yakin, sebentar lagi dua leluhur ini mungkin saja akan menembus ke tingkat alam Dewa Langit. Hanya dengan begitu, maka Sekte Langit bisa menjadi sekte yang kuat di bawah tiga pelindung. Lin Tian juga tahu meskipun ayahnya sendiri sudah mencapai alam Dewa Langit tingkat tinggi tahap puncak, serta dua kaisar yang juga berada di alam yang sama dengan ayahnya, itu tetap saja, ini masih kurang jika untuk melawan para anak dewa serta pelayan dewa yang telah lama berakar di dunia dewa. Selamat untuk dua leluhur, aku yakin setelah dua leluhur kembali, sekte kita akan memiliki dua ahli Dewa Langit pada saat itu, ucap Lin Tian dengan tersenyum puas. Itu juga bukan semata-mata Lin Tian berbohong, tapi itu kenyataan karena dua leluhur ini sudah mencapai puncak alam dewa tingkat tinggi dari kultivasi mereka sendiri. Lin Tian sudah tahu, di sekte maupun kerajaan super lainnya, mereka pasti memiliki satu ahli di alam Dewa Langit. Namun berbeda dengan ayah Lin Tian dan dua kaisar lainnya, mereka tidak bisa menembus ke alam Dewa Langit tingkat menengah, dan itu dikarenakan beberapa hal. Mereka hanya bisa berada di alam langit tingkat rendah tahap puncak saja, tapi itu pun mungkin hanya 3 atau 2 orang saja. Karena ingin menemukan jalan untuk menembus itulah, karena kebanyakan dari mereka tidak pernah ikut campur dalam urusan dunia dewa. Jika memang tidak terjadi, masalah besar akan datang dan membuat kehancuran dunia dewa itu sendiri. Hahaha, itu belum tentu nak. Tapi jika memang kami sampai di tingkat itu, maka sekte kita bisa setara dengan sekte dan kekuatan super lainnya di dunia dewa, ucap Bing Tao dengan bahagia. Mereka berdua sudah lama terjebak di tingkat tinggi alam dewa tahap puncak, dan mereka belum bisa maju ataupun menemukan kemajuan sedikit pun selama ini.
Leluhur, aku akan memberi beberapa petunjuk untuk kalian tentang alam dewa langit yang aku tahu. Bagaimana menurut leluhur, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Karena warisan dari Kaisar Langit, dia menjadi lebih mengerti di setiap alam, maupun tingkatan yang akan dia tembus. Jadi, di saat Lin Tian telah mencapai puncak alam dewa langit tingkat tinggi, dia dapat dengan mudah menembusnya selama dia memiliki cukup pengalaman dan energi yang dibutuhkan. Beberapa jam lagi berlalu, hari pun bisa dibilang sudah mulai menunjukkan waktu pagi. Lin Tian dengan tenang menjelaskan beberapa hal apa yang dibutuhkan, itu dia lakukan agar bisa mencapai alam dewa langit. Lalu setelah dia selesai menjelaskannya, Lin Tian melihat kalau kedua leluhur itu sudah menutup mata mereka masing-masing. Itu sudah jelas, karena dari penjelasan Lin Tian tadi, keduanya menuai panen yang bagus. Dan sekarang, mereka sedang mencoba mencerna semua hal yang mereka dapatkan itu. Energi langit ya, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Karena yang dibutuhkan dalam mencapai alam dewa langit, itu dapat mengubah energi dewa menjadi energi langit. Memang tidak mudah untuk mendapatkan energi langit, tapi jika sekali saja dapat merasakan energi langit, maka itu akan jauh lebih mudah untuk mengubah energi dewa menjadi energi langit. Lalu alasan lainnya agar mereka bisa maju adalah, itu agar hati dan pikiran mereka benar-benar tenang dan bebas. Maka hanya dengan begitu, mereka juga bisa dengan mudah naik ke alam dewa. Itulah yang difikirkan Lin Tian saat ini. Lin Tian hanya terus menunggu dua leluhur itu membuka matanya, dan dia pun juga menutup matanya untuk beristirahat sejenak sambil menunggu. Tidak ada alasan bagi Lin Tian untuk dia pergi dari sana, karena pagi sudah mulai datang. Jadi lebih baik dia beristirahat di sana, sambil menunggu dua leluhur dan pertemuan dimulai lagi. Sedangkan Zhao Lu dan Yue Liandao, mereka berdua sudah pergi sejak para tetua keluar. Sesuai perintah Lin Tian juga, dia juga telah memberikan mereka tugas yang harus mereka selesaikan dalam 2 hari ini. Maka dari itu, mereka pergi dengan terburu-buru. Cerita berpindah. Hei An menghela nafas, dan akhirnya dia pun bisa berdiri dan berjalan lagi. Meskipun dia belum sembuh dan pulih sepenuhnya, tapi itu sudah cukup bagi dirinya untuk bergerak. Ayah, aku pasti akan membuatmu bangga. Dan aku juga tidak akan mengecewakanmu, maupun Paman Tian, ucap Hei An yang sudah mengerti hubungan ayahnya dengan Kaisar Langit. Dia pun berdiri, lalu keluar dari goa tempat dia berada. Dia memandang ke arah Sekte Langit, itu adalah tempat dia dilukai oleh Lin Tian sebelumnya. Aku akan kembali ke sana. Mungkin hanya dengan pemuda itu, aku bisa menemukan semua hal yang aku inginkan. Aku juga akan mengubah semua yang terjadi padaku, dan juga keluargaku, ucap Hei An dengan keras, dan sambil mengepalkan tangannya. Hei An menghembuskan nafas lagi, lalu dia terbang menuju ke Sekte Langit lagi. Meskipun nantinya dia akan ditolak maupun direndahkan, tapi dia akan tetap ke sana untuk menemui pemuda itu. Dua leluhur membuka mata mereka secara serentak, lalu mereka saling memandang dengan wajah tersenyum puas masing-masing dari mereka. Saat mereka berdua bangun, waktu menunjukkan sudah pagi. Bahkan mungkin bisa dibilang matahari sudah naik, lalu mereka berdua memandang Lin Tian yang terlihat menutup matanya, dan tidak mengganggunya. Itu sudah jelas, kalau pemuda yang duduk di kursi Master Sekte ini sedang beristirahat. Karena itulah, mereka tidak mengganggu dan hanya menunggu Lin Tian bangun. Saudaraku, aku yakin dengan adanya pemuda ini di sekte kita, maka sekte kita cepat atau lambat akan menjadi sekte yang kuat, ucap Bing King dengan keyakinan di matanya. Kamu benar, aku juga ingin melihat, sampai di mana batas dari pemuda ini bisa melangkah, balas Bing Tao.
Tidak lama setelah itu, semua tetua yang semalam hadir telah datang satu persatu ke dalam aula. Di saat mereka melihat dua leluhur yang sudah menunggu mereka, mereka langsung meminta maaf atas keterlambatan yang dilakukan mereka. Dua leluhur itu tidak peduli dengan itu, dan mereka mengatakan agar tidak terlalu berisik untuk sementara waktu sampai Lin Tian bangun dari istirahatnya. Setelah mendengar perintah leluhur, mereka semua mengangguk mengerti. Dan tak berselang lama, semuanya sudah berada di aula. Mereka hanya tinggal menunggu Lin Tian bangun dari istirahatnya, dan kemudian rapat itu pun bisa dimulai lagi. Lin Tian akhirnya terbangun dari tidurnya. Lalu tanpa sadar dia merasa agak kaget, ketika melihat semua tetua sudah berkumpul di aula tersebut. Dia pun menghela nafas setelah dia tertidur, dan lupa apa yang akan dia lakukan sekarang. "Maaf, aku ketiduran," ucap Lin Tian dengan wajah tenang, dan agak terlihat bermasalah. "Tidak masalah Master," ucap semua tetua itu secara serentak. Mereka juga tahu, kalau Lin Tian mungkin telah bekerja lebih keras dari apa yang bisa mereka bayangkan. Jadi wajar saja jika Lin Tian kelelahan. "Terima kasih, mari kita mulai rapatnya," ucap Lin Tian dengan tenang. Tidak seperti semalam, sekarang semua tetua di sana sudah lebih tenang, dan mereka juga sudah lebih baik dalam berpikir. Karena kemarin malam, mereka hanya tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan hukuman. "Master, menurutku kita harus memberikan mereka kesempatan satu kali lagi, itu untuk membayar apa yang telah mereka lakukan sebelumnya," ucap salah satu tetua. Mendengar hal itu, Lin Tian dan dua leluhur itu saling memandang. Lalu ada senyum di wajah Lin Tian dan dua leluhur itu, setelah mereka mendengar apa yang dikatakan tetua tersebut. "Oh, coba berikan aku alasan untuk memberikan mereka kesempatan," ucap Lin Tian dengan wajah tegasnya. Lalu, tetua itu menjelaskan kalau bagaimanapun juga, mereka masihlah anggota Sekte Langit. Dan alasan mereka memberontak juga, itu mereka lakukan untuk sekte juga, serta terpengaruh oleh kata-kata dan 5 tetua besar sebelumnya. Kita bisa membebaskan mereka, dengan cara memberi beberapa persyaratan bagi mereka, itu agar mereka tidak lagi melakukan hal seperti dulu. Dikarenakan bagi tetua itu, setelah dia berpikir semalaman dan mendapat jawaban bahwa, bagaimanapun juga mereka tetaplah saudara dan murid-murid Sekte Langit. Wajah mungkin tidak bisa berubah, tapi jika itu sifat, kelakuan dan juga kesalahan, itu bisa diubah ke jalan yang lebih baik selama kita bisa memandu mereka semua dengan baik. Mendengar penjelasan dari tetua tersebut, banyak tetua lain yang mengangguk setuju dan sadar akan hal itu. Itu memang benar. Jika mereka salah, kenapa tidak mereka benarkan? Selama mereka bisa diarahkan ke jalan yang lebih baik, maka itu tentu saja bisa diubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.